Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split, yang mana kerusakan AC ini adalah pada lampu indikator operationnya ini berkedip-kedip saja, dan untuk indikator timernya ini berwarna oranye. Jadi seperti ini kerusakannya, dan AC ini tidak bisa dioperasikan dengan menggunakan remote pengendali. Jadi tidak ada respon sama sekali, baik itu dihidupkan ataupun dimatikan, tidak ada efek. Namun di sini untuk remote-nya saya pastikan normal, karena untuk lampu sensornya ini pada remote-nya menyala apabila saya arahkan ke kamera. Oke, jadi tidak ada permasalahan di remote pengendalinya. Jadi positif ini masalahnya terdapat di unit indoor. Oke, untuk melakukan perbaikan AC yang mengalami masalah seperti ini cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama, kita harus lakukan pembongkaran pada bagian covernya ini. Di bagian bawah sini terdapat 2 skrup atau 3 skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melihat bagian dalamnya. Mari saya akan coba buka dulu kapnya. Nah, di sini kita buka perlahan, dan nampak di situ untuk lampu indikator operationnya ini masih tetap berkedip-kedip ya, seperti ini, dan lampu timernya berwarna oranye. Jadi kita cabut saja dulu sumbernya, kita matikan unitnya. Oke, dan langsung saja kita menuju ke titik sasaran. Kerusakan seperti ini biasa terdapat pada komponen, yaitu termistor di bagian evaporator. Di sini ada termistor ya. Ini langsung saja kita potong. Nah, ini kita potong saja termistornya yang berada di evaporator. Oke, jadi kita akan coba lakukan pengukuran pada termistor ini. Apakah benar termistor ini yang menyebabkan unit AC ini menjadi tidak berfungsi, berkedip-kedip? Baik, untuk melakukan pengetesan, di sini kita siapkan multitester. Kita gunakan skala di 1 kilo ya, 1 kilo, dan kita bisa mengukur termistor ini apakah memiliki nilai hambatan. Apabila memiliki nilai hambatan, pertanda termistor ini masih normal. Namun apabila tidak memiliki nilai hambatan, menunjuk di angka 0, berarti termis ini positif rusak. Baik, kita coba ukur dulu termistornya ini apakah memiliki nilai hambatan. Ya, kita coba ukur ya. Oke, berapa nilainya nih, bisa kita lihat. Oke, 0 ohm ya, artinya termistor ini tidak memiliki nilai hambatan. Jadi positif rusak ini termistornya. Jadi kita harus lakukan pergantian saja. Nah, ini saya memiliki termistor yang umum di pasaran, bebas saja. Nah, ini termistornya ya, kita ganti saja yang baru, dan bisa dibeli di toko-toko spare part ya, khusus termistor AC. Nah, ini termistornya ada 2, yaitu termistor evap dan termistor ruangan. Kita ambil yang evapnya ya, karena yang sering rusak itu yang termistor di bagian evaporatornya yang lengket, sedangkan termistor untuk ruangan itu jarang sekali ya rusak teman-teman. Oke, di sini kita akan coba ukur ya termistor yang baru ini apakah memiliki nilai hambatan, yang mana pada umumnya untuk termistor ini memiliki nilai hambatan paling tidak itu sekitar 8 kilo ohm. Oke, di sini memiliki nilai hambatan kurang lebih 5 kilo ohm ya.
Jadi kita toleransi artinya memiliki nilai hambatan, dan termistor ini masih normal ya, yang benar seperti ini. Jadi langsung saja kita lakukan pergantian saja. Oke teman-teman, kita coba langsung lakukan pergantian termistornya ini dengan termistor yang baru. Nah, caranya kita tidak perlu membongkar bagian modulnya, kita cukup potong saja kabel termistor itu dan kemudian kita sambungkan saja dengan termistor penggantinya ini. Oke, di sini saya coba sambung terlebih dahulu untuk termistor evaporatornya. Untuk penyambungan termistor ini tidak masalah apabila terbalik ya, jadi bebas bolak-balik tidak masalah ya. Yang terpenting termistornya ini memiliki nilai hambatan. Jadi kita pastikan apabila memang termistornya ini memang rusak ya. Jadi kita langsung saja lakukan pergantian. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya setelah kita lakukan pergantian. Yang pasti kita merasa yakin bahwa termistor awal aslinya itu memang rusak ya teman-teman, terjadi short. Tadi kita lakukan pengukuran 0 ohm. Oke, saya coba sambung dulu nih termistornya dan kita lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah memang benar termistornya rusak ya. Saya coba hidupkan unit AC-nya, saya berikan sumber. Lihat lampu indikatornya berkedip-kedip ya, menandakan posisi standby ya. Jadi sudah ada kemajuan ini ya, untuk indikator timernya tidak menyala lagi. Kemudian kita coba hidupkan menggunakan remote pengendalinya ini, apakah respon ya. Oke ya, respon ini, dan lampu otomatisnya aktif menandakan bahwa unit outdoor berfungsi dan indoornya juga berfungsi. Nah, di sini saya coba tes untuk pengaturan suhunya, dinaikkan dan diturunkan, berfungsi normal. Jadi respon antara remote dengan sensornya ini telah normal teman-teman. Jadi positif kerusakannya di termistor saja. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi perbaikannya sangat simple dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Cukup kita lakukan pergantian termistor saja, unit AC sudah kembali normal. Baik, dirasa sudah cukup ya. Pastikan fan bekerja, unit outdoornya sudah aktif, dan kita bisa rapikan untuk sambungan termistor ini. Oke, kita rapikan dulu, kita isolasi ya sambungan termistor ini. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah unit AC seperti ini, kita bisa coba lakukan pergantian komponen ini ya teman-teman, termistor. Oke, selanjutnya kita tinggal kembalikan ke posisi asal, yang mana termistor ini letaknya diselipkan di bagian evaporator. Oke, sekarang saatnya kita lakukan penutupan casingnya saja. Dan proses perbaikannya ini tergolong cukup mudah apabila kita yakin kerusakannya seperti ini. Jadi tanda-tandanya apabila termistor itu mengalami kerusakan, yang pertama kita bisa lihat di lampu indikatornya ini berkedip-kedip dan fungsi pada remote pengendalinya tidak aktif. Kemudian tidak bisa dimatikan maupun dihidupkan. Jalan satu-satunya harus dicabut atau diketek sumbernya ya, diputus.
Oke, selanjutnya kita coba rapikan saja ya. Dan di sini unit masih posisi on ya, tidak ada tanda-tanda error. Jadi masih aktif. Kita ingin pastikan bertahan dan tinggal kita rapikan. Jangan lupa dikembalikan semua aksesoris yang ada seperti filter penyaring udaranya ini. Oke, sekarang kita kembalikan untuk kap bagian depannya. Dan sampai saat ini tidak ada masalah ya. Unit AC tetap berjalan normal. Nah, ini ya. Jadi perbaikan unit AC apabila lampu indikatornya berkedip-kedip dan tidak berfungsi semua sistem, langsung saja ke titik sasaran, langsung kita cek di bagian termistor. Apabila tidak memiliki hambatan, pertanda bahwa termistor itu rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah selesai kita rapikan dan di sini hawanya sudah mulai terasa, hawa dinginnya. Dan proses perbaikan ini cukup cepat ya. Dan hasilnya di sini hembusan udaranya terasa dinginnya ya. Sudah kembali normal. Oke, selanjutnya kita coba tes kembali untuk fungsi-fungsi dari remote pengendalinya nih, apakah masih aktif. Oke ya, masih aktif, tidak ada masalah ya. Jadi kesimpulannya mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.